naluri ya. Naluri kalau dia sudah tidak punya cara, dan naluri ketidakpercayaan dia terhadap sampean, itu namanya cemburu buta. Orang-orang yang punya cemburu buta itu sebenarnya orang-orang yang goblok dan tidak punya pengetahuan secara luas. Kalau dia itu punya, dia nggak yakin dengan dirinya sendiri. Kalau dia yakin bahwa orang itu nggak bakal lari dari saya, itu namanya orang yakin. Itu namanya orang sangat percaya diri. Dia nggak bakalan ninggalin saya karena saya punya kualitas. Nah, tapi orang yang nggak punya, gitu loh, Mas. Kenapa? Ada saya gitu loh, tanpa dia minta saya nggak akan ninggalin dia sampai saya ada janji sama diri saya sebelum dia mati, saya nggak akan ninggalin dia sampai saya seperti itu, tanpa dia minta saya seperti itu loh, Mas. Nah iya, tapi sampeannya kan begitu, tapi itu kan tidak berlaku buat yang orang sampean cintai kan. Betul. Iya betul. Ya sampean itu harus cerdas menyampaikan juga ke dia. Bahasa-bahasa sampean itu harus bahasa-bahasa tingkat tinggi supaya dia, wih kok koyok ngene. Jadi gini loh, kalau kamu cemburu dengan saya, berarti kelasmu itu jauh lebih rendah dari saya. Padahal sebenarnya kamu punya kelas jauh lebih tinggi, tapi gara-gara cemburunya buta, kelasmu jauh lebih rendah dari saya. Duh, iya sekarang samain logika. Seseorang yang punya keyakinan tinggi, saya bilang, percaya dirinya tinggi terhadap kemampuannya, dia pasti nggak akan takut kehilangan apapun. Iya, benar, Mas. Ini mbak-mbak yang di Hongkong itu begitu semua loh. Iya. Aku pernah ngomong, Mas aku punya suami. Suamiku mintain duit, nggak tak kasih. Suamiku mau cerai, mau pegat, mau marah-marah, masa bodoh. Orang dari awal aku hidup sama dia, mangan cinta tok, bosok. Loh, kan keren. Pemikirannya sederhana. Tapi dia punya kemampuan gitu loh. Iya. Nah, yang berbeda ketika aku diceritain, aku punya suami, sejak kecil mereka ngerawat anak-anakku untuk sekarang tumbuh besar. Tapi sampai menjelang anaknya SMA dan beberapa yang mau kuliah, suaminya tetap nggak mau kerja, masih di rumah saja, malah ngutang kiri kanan, malah aku yang disuruh bayar. Nah, terus jawabannya dia gini, aku mau megat suamiku, aku dibilangin perempuan yang berdosa karena udah enak terus buang laki-laki. Lah, ada yang ngomong kayak gitu. Ya kalau dari perspektif saya ya nggak begitu. Karena laki-laki nggak berubah ya sudah selesai. Ganti sama sapi, dijolno, kebo apa dijolno. Luwak. Iya. Cinta darling. Loh, iya. Bukan masalah cinta, enggak, tambah tuwek kan kudune tambah sadar. Minimalis yang ditukokno bojone selain dadi omah, dadi sawah. Lak ngomong karo bojone, misale, "Dek, iki wis tak tumbasno sawah. Ayo wis sampean mantu ae dhewe nggarap sawah ae aku sing nggarap." Lho, iku jek mending. Lah saiki gak dadi apa-apa lho. Cuma omah tok. Aku ya diseneni ambek ibuku. Wei ra duwe dhuwit. Diwehi dhuwit karo bojomu, pacarmu, sapa iku? Lho, ambek ibuku ditakoki ngono tentang awakmu biyen. Ngono ceritane. Lah ya wis kayak gitu, Mbak. Jadi iya. Sampean semakin harus merasa enggak, sampean bilang ke dia, kalau kamu memang serius, persyaratannya begini, bisa enggak gitu loh. Term and condition, syarat dan aturan berlaku. Ngono, Mbak. Kamu luwih gede, kamu punya nilai, kamu pegawai negeri. Kan kayak gitu ceritanya. Apakah kamu nggak bisa berpikir gitu? Kamu juga punya keluarga, kamu punya anak, punya istri. Apakah tanggung jawabmu sudah selesai semua di sana? Jangan cinta tok yang kamu pakai, tolong, please. Lah, kayak gitu kan malah sampean sing ngajari. Harus begitu. Tolong disingkirkan.
Banyak laki-laki Mbak yang posisinya masih kosong dan yang baik. Jodoh itu selalu akan disiapkan. Tapi seberapa siap diri kita. Tapi tidak pagere wong ae dhewe sasak ae kan ya repot toh, Mbak. Iya, Pager-pagere wong-wong di saya tahu itu karena dulu tuh belum waktu awal-awal itu saya kan memang niatnya nggak mau menikah karena saya punya 3 anak. Pokoknya hidup untuk anak itu kan. Jadi saya punya hubungan itu juga nggak mau terikat, nggak mau ada apa karena saya mengutamakan anak-anak saya gitu kan. Sampai akhirnya semakin kesini semakin jauh sampai hari ini sudah berapa puluh tahun Mas. Loh iya, ya aku ngerti bahwa wanita itu butuh kasih sayang, terus dicintai, diperhatikan. Itu hal yang normal. Wajar wanita itu minta dibegitukan itu wajar. Yang menjadi tidak wajar kalau kita itu Iya, melanggar batasan-batasan, iya. nilai-nilai, nilai-nilai adab. Nah, disitulah yang menjadi persoalan. Kalau aku juga kayak gitu, Mbak, menerapkan dan ngomong aku gak nglakoni. Ojo diarani. Nek aku gak nglakoni, mbok arani, gak ono buktine ya tak lakoni, lah rugi ya. Ade ra nglakoni diarani, wis mending dilakoni sisan. Wis gak usah diarani pisan tuduhan ae langsung vonis. Nah, kayak gitu. Jadi itulah gitu loh. Ibuku sama bapakku sampai hari ini ibuku sudah almarhum, bapakku juga belum menikah. Padahal anaknya wis ngongkon aku ngompori, ayo nikah Pak. Tak oke aku ngomong ngono. Kok Mbak Anda, Mbak Sandi aku bilang kayak gitu. Mbakku karo adikku aku bilang tak totone nek sampean pengen nikah. Karena memang adik saya belum menikah, Bapak terus alasannya ngomong, adikmu aja belum sekali, masa aku udah mau 2 kali. Enggak, karena saya gini, saya tahu bapak saya itu ngerawat ibu saya di akhir hidupnya pas ibuku sakit itu bagaimana. Jadi ya nggak apa-apa, yang hidup tetap hidup, yang meninggal ya kita kenang dan kita doakan. Nah itu kan, jadi ya begitulah Mbak, kalau pandangan dari saya. Jadi saya cuma ngajak berlogika, semuanya tetap sampean yang menjalani. Tapi kalau hal-hal yang nggak bagus sampean terusin, karmanya nanti dibayar itu Mbak. Bayar karma itu kerasa. Saya aja juga pernah kok. Contoh karma yang kecil ya, misalnya aku dulu kalau dilarang sama ibuku ngeyel, makan makanan mesti minta yang paling banyak, anaknya 3 gitu kan, semua satu-satu aku mintai 2. Terus ibuku ngomong waktu aku kecil dulu kan, wah titenono kue besok. Ya iya, sekarang aku punya istri, makanan mesti royoan sama bojoku ndak gelem kalah yoan. Lah terus aku kan berpikir Mbak, oh iya ibuku tahu ngomong. Lah karma itu akan kebayar, itu pasti itu. Jadi hal-hal kayak gitu, aku dulu menangan dhewe ya kan, munggah gunung ora pernah enek sing wani nglarang. Lah saiki mau munggah gunungnya mau minta izin permit sama istri lo gak dapat, bayangno Mbak. Hobiku kan naik gunung hangsang kayak gitu kan. Beli sepatu semuanya wis gak kepake, wong permitnya gak keluar. Mati klesek kan, mati kutuk. Lah ya wis, ya jadi aku ngingetin kalau aku kesiksa hatiku gara-gara ingin punya hobi yang gak tersalurkan misalnya. Ya wis, eling-eling ngomongane buke. Berarti waktu itu ibu melarang aku tetap ngeyel berangkat. Tapi ngeyel berangkat disangoni kering tempe sama telur sama nasi bungkus sama eseng-eseng. Ibuku biasanya kayak gitu, kalau aku naik gunung mesti dibawain kering tempe bontotan kayak gitu kan. Nah aku kan panggah ngeyel. Lah saiki ketika aku pingin bojoku gak ngasih izin,
ibuku guyang-guyu nang ngono ae bongko cocotmu kowe. Sih, Pak. Ya ibuku sing sip ora awakmu kok. Jadi ibuku di sana Mbak Yuli menang ya Mbak Yuli. ibuku di sana nonton aku ayo bongko cocotmu kate piye kowe. Lah kalau bisa ngomong kan kayak gitu. Kan ibuku bisa ngomong kayak gitu. Kowe diandani angel. Iki gurung kowe duwe anak, kowe ngrasakno kowe. Ayo, ibuku wis muni ngono dulu. Lah makane terus ya sudah. Aku cuma nangen-nangen, oh iya. Artinya kan kemerusalan kita di masa lalu itu dibayarnya hari ini, Mbak. Bayangkan. Iya. Solusi? Apa? Solusinya? Mbaknya sudah tahu harusnya solusinya. Wong aku mang wis ngomong kok. Tapi nggak bisa Iya. melawan kata hati. Ya enggak, ya kita biarkan. Kita kan enggak berhak ngatur Mbak E untuk A, untuk B, untuk C, tapi kita memberikan pandangan. Mbak E kan tadi bilang nyari pendapat lah, kita kasihkan pandangan. Nah, selanjutnya kan Mbaknya sendiri yang dari luar. jalanin. Betul. Jadi ya memang sebagai manusia kita tidak boleh mengintervensi ya, Mbak. Saya memahami itu. Dari apa yang saya sampaikan itu saya berusaha untuk tidak mengintervensi keputusan yang akan diambil orang-orang yang berkomunikasi dengan saya. Biarkan kita ngajak berpikir. Kita memberikan gambaran sesuai dengan cara pandang dan cara berpikir saya kan kayak gitu. Keputusan semuanya balik nang Mbak E Fuyan. Oh, oke. Gitu loh. Mung sing jalani Mbak E. Kan kita juga nggak nanggung dosane Mbak E. Tapi kalau Mbak E terselamatkan, kita oleh pahala nih. Terus tanya ke Patkai nggak? Apa? Babi Patkai. Ah. Babi Patkai tetap terluka hatinya. Cinta, pengorbanan cinta yang tiada akhir. Babi Patkai, Mbak. Tak kasih judul pengorbanan cinta yang tiada akhir. Mbok kasih judul. Nah, judulnya nanti. Judulmu, nek judulku kan beda. Nah, sekarang gimana, Mbak? Nah, sekarang gimana? Sampean sudah punya pandangan atau masih ada sesuatu yang menurut sampean dibantah atau disampaikan lagi atau gak apa-apa ayo. Dimuntahkan. Ayo kita diskusi, Mbak. Boleh. Boleh. Iya. Saya butuh saran dari luar yang nggak kenal saya. Kalau dari adik saya pasti membela saya. Saya teman yang di sini nggak tahu status saya karena saya bilang dia suami saya dari awal saya datang dia bilang saya suami saya. Tidak ada yang tahu kecuali saya kan saya menyimpan rapat masalah ini. Tapi karena seperti di hati beban itu terlalu Iya. Kan sampai aku tuh ya aku pengen cerita tapi karo sopo gitu loh yang nggak tahu saya pengen pendapat yang saya sama saya Mbak wis bener. Iya. Nanti coba ya jadi kasih deadline keputusan terakhir. Habis itu selesaikan blognya, sampean kasih tenggang waktu sudah cerai apa belum, bagaimana dan seperti apa keputusannya, dan ini bukan final sampean bilang kayak gitu. Akan menjadi keputusan final kalau kamu bisa mengambil sikap gitu loh. Kalau kamu ternyata masih gak bisa mengambil sikap, ya kamu membagi hatimu sampai 2. Nah kalau kamu bagi hatimu 2, nek aku iso nrimo lah sing sisih kono nrimo enggak gitu. Yo kancane iki dipikirne, nah kayak gitu loh. Bojone sing pertama itu ya dipikirne. Kalau sampean berkata seperti itu dan logika dia main, dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama, alangkah bijaksananya yang aku perhatikan ini yang lebih muda gitu kan. Alangkah bijaksananya dia berpikir seperti itu, akhirnya dia ngatur siasat untuk misalnya cerai atau apa. Tapi kalau dia berpikir jealous, dia berpikir kekanak-kanakan, kamu gini ngungkit, artinya dia tidak benar-benar cinta sama sampean, Mbak. Terus? Ya dia golek serep.
Golek syarat. Iya, golek serep, hanya golek serep. Karena dia nggak mau melepas yang pertama. Alasannya nggak mau melepas apa? Kamu sebagai laki-laki. Loh, oh enggak, itu urusannya dia. Kita nggak ngurusin itu. Kita kan ngomong sama mbaknya ini, kalau memang kamu berani mengambil sikap, maka kamu benar-benar memang cinta sama saya, berkorban untuk saya, melakukan sesuatu untuk saya, maka saya juga tidak akan segan melakukan sesuatu buat kamu. Tapi kalau dia nggak melepaskan, masih terikat sama yang di sana, artinya dia mau sampean didadekno serep. Nah, perasaan sampean menjadi yang kedua dan serep. Ini lagune sapa? Pinkan Mambo. Sepia. Jadikan aku yang kedua. Iya. Dirimu buatku bahagia. Walau hanya, itu kan enek lagune itu. Ada. Jadikan, dan jadi yang kedua itu ndak enak. Wis ta? Ya Mas, saya iya. Saya pernah menyampaikan, ada lihat podcast di sisi yang jadi yang diselingkuhi sama di sisi yang anaknya bapaknya saya pernah gitu saya sampaikan ke dia. Nah, Tuh versi anak-anak bapaknya selingkuh ini aku bisa merasakan, dan versi istri yang suaminya selingkuh, aduh lorone. Betul. Pernah saya sampaikan ke dia. Terus dia, ya wis nak mundur kan ya. Dia bilang gitu. Aduh, iya. lorone hatiku Mas. Enggak apa-apa, ya mundur. Enggak apa-apa, demi masa depan yang jauh lebih baik mundur. Wong anjene dhek gak gelem melepaskan, kok nyimut. Apa kena pemikat? Ya masih kena pemikat terus nyebrang pulau ya gak lah. Enggak, saya tahu enggak seperti itu, Mbak. Enggak ada seperti itu, saya tahu. Ya, kalau sayanya yang terlalu pakai hati, atau saya yang terlalu cinta, iya. Iya, saya tahu itu. Ya enggak. Iya. Karena kesepian, ya kan? Karena jauh, butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan dia bisa memberikan itu aja aslinya. Tapi kalau sampean membuka diri buat yang lain, ya semuanya sama, ya, semuanya itu bisa. Ya itu sampai hari ini tuh saya nggak pernah membuka diri untuk teman laki-laki. Saya nggak ada teman laki. Memang saya akui itu Mas. Saya belum bisa, dan saya nggak mau membuka hati. Ya jangan nggak mau, Mbak. Jangan. Sesakit apapun saya masih bertahan dengan pasangan ini. Ya jangan nggak mau, Mbak. Walaupun nek kayak gitu berarti sampean sudah nggak pakai logika. Iya. Dia ya, itu saya butuh seseorang yang bisa membuka pikiran saya. Mau nggak mau dia itu pasangannya orang. Itu sudah nggak bisa dipungkiri. Jadi ketika sampean masuk itu wis salah. Jadi dari masuknya aja, belum mencintainya aja, masuknya aja udah salah. Gitu loh. Kalau salah diterusin yo bakal suatu saat misalnya tiba-tiba dia pergi, ya kan, atau sama sampean, ya kan. Begitu sama sampean suatu saat nek gambaran maneh ngalih maneh, atau kebalikannya. Gitu loh, sampean ada orang lain yang lebih bagus. Jadi wis mulek kayak karmane iku gak entek. Gak habis-habis. Memang jarine ibuku iki Kang Karmo iki senengane riwa-riwi. Iya, mlaku-mlaku, kadang mrono, kadang mrene. Nah, sing diampiri iku sing remuk kan. Kang Karmo, ibuku nek ngomong Kang Karmo, ya itu sih. Makanya ibuku juga kalau bapak selintut ya silahkan, tapi anak-anak jangan dibawa. Anak-anak akan diopeni ibuku. Jadi nih gitu sampai akhir hayatnya. Bapak kan masih bertahan. Jadi seperti itu sih Mbak buat saya. Sampean tegel gak tegel, bisa gak bisa, yakin gak bisa, semuanya itu bisa, asal pelan-pelan. Gak sakit kalau paku itu udah tertancap dalam, kita tarik
seret, darahnya pasti ngelocor. Tapi kalau kita tarik diri secara pelan, terus dicepaki kapas, ya ditambani, nanti bakal sembuh kok. Bakal sembuh, sampean bakal melihat hal yang baru lagi di dunia ini. Dunia ini nggak cuman Hongkong, omae DE, ambek DE. Hongkong ini dunia ini lebar. Sampean bisa bawa anak sampean jalan-jalan ke Jepang, kemana, untuk sekedar melihat dunia. Anak saya yang pertama ke Jepang. Nah, Sudah berangkat. Kan keren nah. Tak parana nih, nanti kalau Maret saya jadi ke sana. Saya sampai mau ke sana. Iya, nanti tak ngomongane, tolong dikuatkan ibu le. Bu susah, ngono kan aku iso ngomong. Hah? Bu, sapa iki? Enek wong golek aku. Kayak gitu loh, Mbak. Masih sampean itu masih bisa senyum. Kemarin itu enek sing cerita sama saya ngutang. Rasanya aku nek nang cendela wis koyo pengin mencolot Mas. Lah kok momonganku ngomong, "Cece ngapain di cendela?" gitu. Terus mak teratap ngono, dek eling. Sampai kayak gitu, Mbak. Yo piye sih nang kene iki akeh sing duwe beban. Mangane kene cerita nang aku cerita kene. Tapi ya aku njaluk tolong karena aku meluangkan waktu. Mendengarkan tak kontenin ya gitu. Soalnya aku bukan dinas sosial, Mbak. Iya. Kan rodok repot nek bukan dinas sosial. Nek dinas sosial koyo KJRI ngono ya, dibayari karo negara. Telepon piro-piro tak tampani wong bayari negara. Kene boro-boro sapa bayar rumah kontrakan. Kan ya ruh. Jadi seperti itu ceritanya ya. Sekali lagi kalau ada keberatan boleh di termin kedua, termin ketiga dilanjut. Atau mungkin aku tak tanya dulu, ada psikolog atau psikiater, cuman nggak ngerti, dia pakai bahasa Hongkong sih. Jadi kayak gitu. Atau mungkin nanti katanya ada sesi curhatan, enek sesi curhatan khusus, enek orang dari KJRI kalau dia mau buka yang secara tertutup ya sampai tak tawarkan ke sampean, apa nanti di WhatsAppku tak bikin story atau apa, ben teman-teman yang mau silahkan. Oke, terima kasih ya. Feel free aja, Mbak, dilempengkan. Di depan masih banyak yang harus diselesaikan. Tidak perlu mengangkat beban yang tidak kuat. Letakkan aja beban itu. Fokus kepada tujuan membesarkan dan mendidik mereka. Kalaupun jodoh pasti akan balik. Itu aja. Kata penutupnya buat dia, ini belum berakhir. Tetapi ketika kamu masih bertahan dengan keluargamu, ya I'm sorry, saya tidak ingin menyakiti hati sesama perempuan. Kalimat sampean the best sih. I'm sorry, goodbye. I'm sorry and goodbye. Wah, kalimat sampean the best. Walaupun mareng ngono rasane nyesek, pengin nangis. Mareng ngono nangis terus apa nang jeding diguyang banyu. Nah, wis mareng ngono ilang. Penting aja mutah gede. Kalau nangis sudah nggak bisa, Mas. Tapi kalau sumpek sesek iya. Kalau nangis sudah nggak bisa nangis. Ya sudah, sekarang dilegakan, jangan sampai sumpek. Dilosno, wis. Diikhlaskan. Ada yang baik. Ikhlasnya itu yang harus saya. Ikhlasnya itu yang. Nanti tak kasih pengajiannya Fahrudin Faiz tentang filsafat. Iya, saya suka dengerin itu kok. Ngaji filsafat Faiz itu saya sering. Nah, dengerin itu, Mbak. Iya, saya sering. Semua yang saya ungkapin di beberapa curhatan, kalau mereka tahu itu saya ngambilnya dari situ. Statusku juga aku ngambil dari situ. Karena menurut aku filsafat itu bijaksana. Jadi hidup itu belum tentu baik dan belum tentu benar. Tapi kalau hidup kita sudah baik dan sudah benar, belum tentu bijaksana. Nah, itu loh.
Iya, saya itu juga pas dengerin Pak Ita dan Pak sama itu. wes. Siapa itu saya juga podcastnya. Wes, kalau kayak gitu lumayan. Iya. Sampean pasti jauh dari bunuh diri. Yang liane gak ngrungokno iku dadi bunuh diri, repot. Iya, Heeh. iya udah. Oke. Udah. Sehat selalu ya, Terima Mbak. kasih, Mas Andrew, Heeh. Mbak Yuli, terima kasih banyak Boleh. meluangkan waktu buat saya. Mm-mm. Thank you very much. Yes. Om saya hahe.